Sekarang ini, kalau boleh saya bilang, sudah mulai bangkit nih kapal pesiar ini. Kita banyak dapat requisition. Banyak sekali orang yang kita bantu, kita berangkatkan, dan memang lagi booming sekarang. Sekarang kalau boleh saya bilang, hampir semua prinsipal kapal pesiar itu datangnya ke Bali. Hmm. Kemudian berangkatnya juga biayanya sedikit sekali, karena hampir semua ditanggung. Tiket ditanggung, visa di-reimburse, bayar dulu kemudian dikasih sana. Medikalnya juga di-reimburse sana. Ya, Jadi cost-nya sedikit, tidak sampailah 10 juta. ya, Makanya saya bilang ringnya mungkin 15 jutaan lah. untuk bisa Karena berangkat. tiket sekarang ini kan kalau kami di Ratu kami memperjuangkan agar kru ini bagi perusahaan yang misalnya wajib tidak tidak memberikan tiket atau krunya yang wajib menyediakan, kita berusaha agar tiket ini dikirimkan oleh perusahaan sehingga di sana potong gaji, sehingga tidak Oh, dibebankan di awal ya. Terutama bagi generasi muda kita yang mau berkarir, jangan dulu diem di hotel aja. Keluar dulu overseas, cari pengalaman dulu di luar. Yang di kapal pesiar ini adalah sama dengan hotel floating. Datang ke Ratu Oceanaria Bali, bawa dokumen Anda atau bisa cek Instagram kami di PT Ratu Oceanaria Bali. Tidak usah bawa siapa-siapa, tidak usah bawa broker, tidak usah bawa calon. Teman-teman bisa bahasa Inggris, punya pengalaman yang cukup, saya rasa bisa kok kita bantu. Saya senang sekali melihat anak muda 19 tahun udah berani keluar negeri. Ketika dia pulang, dia bisa bangun, perbaiki rumah orang tuanya, dia bisa belikan orang tuanya sepeda motor, dia bisa belikan orang tuanya mobil. Kebetulan orang tuanya punya profesi nyupir nyari tamu. Ya artinya kan itu yang bisa dilakukan di saat-saat muda. Dan jangan lupa juga untuk memikirkan masa depan kan begitu ya. pandemi menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar orang, termasuk juga para pekerja kapal pesiar yang dari Bali. Mereka banyak dipulangkan, banyak kehilangan pekerjaan, kembali ke kampung halaman. Tapi saat ini sudah ada kabar baik, bahkan sudah mulai bergeliat lagi penempatan pekerja kapal pesiar. Dan hari ini Bali Satu sudah bersama salah satu praktisi penempatan awak kapal pesiar yang juga salah satu tokoh di Bali, Bapak Nengah Yase Adi Susanto. Pernah pikir Pak Ya, Adi? Om Swastiastu. Om Kabar baik ya, Swastiastu ya. Bro Wid ya. Beliau ini merupakan Direktur Utama PT Ratu Oceania Raya Bali yang merupakan salah satu perusahaan penempatan awak kapal pesiar ternama di Bali dan mungkin juga salah satu yang paling banyak ini mengirim tenaga kerja kapal Ya. pesiar ke luar gitu. Nah ini Pak Adi bisa sedikit cerita karena saya ingat sekali Pak Adi ini juga sangat getol berjuang kemarin termasuk dalam konteks ketika pandemi membantu pemulangan, Ya. pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja kapal pesiar dari Bali dan banyak berkoordinasi juga dengan Pemda Bali Ya, waktu itu. pemerintah. Kita cerita dulu sedikit flashback Pak Adi, bagaimana sebenarnya kondisi ketika pandemi, kemudian juga baru sekarang kita beranjak ketika sekarang, apakah sudah memang mulai berangsur-angsur normal untuk pengiriman awak ke kapal pesiar begitu? Ya, terima kasih pemirsa Bali Satu. Mungkin saya cerita sedikit ya sejarah terkait dengan Ratu. Kita itu sebenarnya berdiri kalau di Jakarta itu PT Ratu Oceania Raya, ofisnya ada di Bintaro itu tahun 2007. Kemudian tahun 2008 kita dirikan di Bali sebagai brand office Hmm. kantor cabang yang kebetulan pendirinya di Bali itu adalah Bapak Nyoman Sudiartawan, rekan kami eh, tahun 2008. Office kami dulu di Dalung, jadi 2008 sampai 2021. Jadi baru Juni 2021 kita pindah ke sini, Ya, di karena biar dekat dengan pusat kota Denpasar ya. juga. Itu lumayan lama kita di sana dan kita banyak sudah memberangkatkan orang. Jadi kami itu eksis sampai saat ini dan prinsipal kami itu sebenarnya lumayan hampir lebih dari 10 perusahaan kapal pesiar. Kalau sebelumnya perusahaan besar yang kami pegang hampir 10 tahun itu adalah Royal Caribbean Cruise Limited. Royal Hmm. Caribbean Cruise Limited ada Royal Caribbean Cruise, kemudian ada Celebrity, ada Asian Mara. Ya sekarang kita pegang perusahaan-perusahaan besar juga. Yang pertama itu adalah Disney Cruise Line. Kemudian ada Viking Cruise Line, khususnya Viking Ocean. Kemudian Apollo kita pegang, Oceania, Regent, dan juga Marella. Kita juga megang Carnival UK, P&O, dan juga Sea Chef. Luar Ya, biasa banyak dan sekali. termasuk Virgin Voyages ini. Ya, ini Jadi ini Virgin Virgin Voyages Voyages. ini kita pegang khususnya deck and engine. Ya. Hmm. Jadi itu cerita di awal dulu kita Ya. sampai eksis sampai sekarang.
sudah puluhan ribu kita berangkatkan. Nah, ini yang membuat kita sedih pada saat dunia ini, bukan hanya Indonesia, dilanda oleh pandemi. Ya, Jadi saya masih ingat dulu Februari 2020, 20 ya awal-awal ya. kita masih dalam perdebatan. Waktu itu kebetulan ada salah satu prinsipal kita, kapalnya ada di benua. Hmm, Jadi saya diundang ke sana, kita lagi ada perdebatan kira-kira akan terdampak nggak di Bali ini, karena waktu itu masih di apa namanya, di Cina. Cina ya, Ya, belum masuk. tiba-tiba lagi 2 minggunya pertengahan Februari apa akhir Februari itu sudah mulai Hmm, banyak yang cancel. ya ya Banyak ya. yang cancel apa namanya berangkat ya karena pandemi ini. Jadi sangat terasa, Hmm, kita kesian prihatin juga. Jadi kru yang sudah berlama-lama di apa namanya puluhan tahun sudah kerja di kapal, tiba-tiba dihantam oleh pandemi ini, mereka harus dipulangkan. Dan kemudian saya terlibat langsung bagaimana proses repatriasi mereka, pemulangan mereka, bahkan sampai perencanaan dengan terkait dengan apa namanya karantina mereka. hmm. Saya berkomunikasi membantu mereka dengan Pemprov, termasuk juga pemerintah Kota Denpasar dan lain sebagainya. Dan itu dia sekarang sudah berangsur-angsur bangkit, kita bersyukur, Bro. Ya. Ya, nah ini kan sudah mulai tadi Pak Aziz sampaikan sudah mulai berangsur-angsur pulih, bangkit. Bagaimana kondisi peluang kerja saat ini di kapal pesiar dan bagaimana masyarakat Bali animonya untuk berangkat kembali gitu, baik yang istilahnya berangkat kembali ataupun yang baru gitu. Ya, sekarang ini kalau boleh saya bilang sudah dari pertengahan Juni Juli lah Hmm, 2021 itu sudah mulai bangkit nih kapal pesiar ini. Kita ya, banyak dapat requisition. Banyak sekali orang yang kita bantu, kita berangkatkan, bahkan dari perusahaan-perusahaan lain. Karena perusahaan lain belum beroperasi, sementara perusahaan yang kita tangani, prinsipal yang kita tangani, kapalnya sudah beroperasi, sehingga banyak ya. yang pindah ke sini. Dan memang lagi booming sekarang. Sekarang kalau boleh saya bilang, hampir semua prinsipal kapal pesiar itu datangnya ke Bali. Oh, Sehingga di awal tahun 2022 kami masih masih gampang nyari orang di sini. hmm, Sekarang ini karena kebanyakan prinsipal yang datang, sekarang agak ada kendala juga, oh. agak agak kesulitan. Jadi demand-nya sangat tinggi gitu ya, Demandnya sangat permintaannya tinggi, tinggi. sementara supply yang apa namanya kompeten, Ah, yang memenuhi syarat qualified itu justru sedikit. oh ya Ya, ya saya ya. juga bingung. Saya sempat sampai ke Lombok malah ngerekrut. Udah Hmm. 2 kali saya ke sana. Ya, jadi mudah-mudahan nanti animo masyarakat itu, terutama yang memang ingin berangkat ke kapal pesiar itu bisa kita bantu nanti. Ya, Nah, gitu. mungkin sebelum saya tanya ke bagaimana juga Ratu memberangkatkan persyaratan dan sebagainya, kenapa Bali begitu seksi, Pak? Ya, Diatnya tenaga kerja yang ingin berangkat ke kapal pesiar atau yang direkrut, kenapa prinsipal-prinsipal tadi meliriknya Bali gitu, tenaga dari Bali? Apa yang menjadi kelebihan tenaga dari Bali? ya. Saya berbicara terkait dengan Indonesia sekarang ya. Hmm, Bukan hanya spesifik Bali aja. hmm, Kenapa tenaga kerja Indonesia banyak diminati oleh prinsip-prinsip ini? hmm, Karena mereka tergolong pekerja keras. oke. Yang kedua, tidak suka banyak komplain lah. Ya, nggak Tidak suka neko-neko lah. neka-neko ya. Ya, ketika dikasih tanggung jawab, pekerjaan selesai itu barang. Well done begitu. Ya, Hmm, saya tidak bermaksud mengcompare dengan apa dari negara lain, negara lain. tetapi orang Indonesia, termasuk khususnya Bali juga, sangat diminati, sangat disukai oleh apa namanya prinsipal-prinsipal kita di luar negeri. Hmm, Itu sehingga mereka itu sekarang berlomba-lomba datang ke Bali. Hampir semua prinsipal kapal pesiar itu datang sekarang ke Bali, merekrut di sini melalui kantor-kantor yang mereka miliki di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa di Bali paling seksi gitu loh? Karena Bali ini kan senternya pariwisata di Indonesia. ya. Bali juga sering kali dinobatkan sebagai pulau pulau terbaik lah, pulau terindah yang ada di dunia. Sehingga prinsipal-prinsipal itu tahulah, oh kalau saya ngerukut di Bali, kemungkinan besar saya pasti dapat orang-orang yang jiwa hospitality-nya sudah bagus di sana. Ya, Ketimbang mungkin mereka di daerah lain. sudah siap Ya itu pakai lah, kelebihan kita. sudah siap Artinya pakai. kita itu nature kita itu Hmm, adalah hospitality kita bagus. Setiap ada ya. orang kita senyum. Hmm. Karena kalau orang lain belum tentu ada datang tamu dia senyum kan begitu ya. Kalau Oke, kita kan udah terbiasa, nature kita sudah. ya, Ya, ya. Nah, itu. dalam konteks itu, berarti kan tadi demand-nya sangat tinggi, Iya, sedangkan suplainya juga terbatas. Bahkan yang saya tangkap Ratu seperti kewalahan juga, karena kebanjiran iya, order, kewalahan juga betul. menangani gitu. Nah, sebenarnya apakah sangat mudah atau
gampang kerja ke kapal pesiar Pak Adi, dan mungkin apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kalau di Ratu sendiri seperti apa Ratu bisa membantu gitu. Ya kalau boleh saya bilang, bekerja di kapal memang sih tidak mudah, Hmm. tapi tidak juga sulit. Hmm. Sekarang adalah poinnya adalah yang bersangkutan saja. Ya. Apakah mereka niatnya serius mau kerja di kapal pesiar atau tidak? Kalau memang dia serius, satu hal aja yang perlu paling paling penting dipelajari adalah bahasa Inggris. Hmm. Karena kalau di kapal itu komunikasinya itu pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bali. Jadi English ini harus benar-benar bagus. Ya, kemudian yang kedua pengalaman. Ya, pengalaman kadang ada pengalaman on the job training 6 bulan aja diterima kok. Oh, Ya, iya. tidak harus bertahun-tahun. Kalau mau startnya dari entry level, misalnya Hmm. posisi utility. Jadi umur 18 tahun banyak prinsipal yang terima. Ada memang kadang dia meminta 21 tahun. Ya. Cuman rata-rata itu 18 tahun boleh dia ke kapal. Hmm. 18 tahun, pengalaman 6 bulan, training, bahasa Inggris bisa. Kebanyakan kalau kalau yang saya tahu mungkin kapal Asia ya yang 12 tahun itu. Apa Enggak, Amerika atau Eropa? Amerika juga banyak. Oh, Ya. Eropa juga banyak. Tergantung polisi mereka. Oh, tergantung masing-masing Kenapa? perusahaan Ya, gitu ya. kenapa mereka beberapa minta umur 21 tahun? Karena mereka tidak mau direpotkan oleh alkohol policy. Kalau Oh di ya, kapal itu di karena Amerika itu kan orang yang mm, boleh mengkonsum alkohol itu kan umurnya 21 tahun ke atas. Sehingga mereka oh tidak mau ya. direpotkan. Tetapi Oh, itu kapal-kapal lain, alasannya. ya kapal-kapal Hmm. lain tetap kok. Jadi dia polisinya aja. Kalau Hmm. misalnya yang jelas misalnya di kru bar ada kru yang ada bar yang khusus untuk kru 18 tahun ke bawah mungkin atau nggak dikasih mungkin sorry 21 tahun ke bawah mungkin nggak dikasih masuk. Oh, Jadi kalau udah 21 ya caranya baru membedakan bagaimana? Ya tinggal dikasih aja, mungkin dikasih gelang, dikasih tanda. apa kan gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya bagi fresh graduated yang baru tamat SMK, SMA, kemudian ketika mereka berani mencoba punya pengalaman 6 bulan atau setahun misalnya kerja di hotel, mereka punya skill bahasa Inggrisnya bagus, berarti kan sangat worth it, Pak Adi. Worth it Hmm. bahkan sekarang kalau saya berbicara salah satu prinsipal kita ya Viking Ocean Cruise, Hmm. mereka nyari sekarang orang yang memang fresh graduate, tetapi Oh. syarat yang dicari itu umur 21 tahun. Tidak Hmm. dibutuhkan pengalaman. Yang Hmm. penting komunikasinya bagus bahasa Inggris. Iya, ya. Jadi ada namanya program Star Service Training. Kami yang Hmm. kebetulan di Ratu ditunjuk untuk melaksanakan ini karena beberapa bulan lalu kita sudah laksanakan khususnya di Monak Bali Dalung. Hmm. Jadi anak-anak yang fresh graduate umurnya 21 tahun kemudian di interview lulus, mereka dilatih selama seminggu. Dilatih istilahnya mohon maaf dicek koki kepalanya ini terkait dengan Viking produk. Hmm. Apa saja yang ada di Viking Cruise Line, menunya seperti apa, kalau dia di kulineri masakannya seperti apa, standarnya seperti apa, itu di training mereka selama seminggu dan dikasih uang saku juga. Hmm. Kemudian berangkatnya juga biayanya sedikit sekali karena hampir semua ditanggung, tiket ditanggung, visa di-reimburse, bayar dulu kemudian dikasih sana. Medikalnya juga di-reimburse sana. Ya. Jadi cost-nya sedikit, tidak sampai lah 10 juta. Ya. Tapi yang Ya, saya itu. nggak tahu ini apakah karena ada permainan atau mungkin apa itu ada yang sampai bayar 40, 50, bahkan ada yang nggak berangkat begitu itu bagaimana Pak? Ya, inilah fenomenanya. Sebenarnya dari dulu saya kan sering juga mengadvokasi pekerja-pekerja migran atau awak kapal yang bermasalah. Hmm. Jadi agen-agen bodong ini banyak ditengarai, banyak ada di Bali. Hmm. Mereka bermodalkan PT saja, kemudian mereka mengiklankan secara masif di Hmm. media sosial sehingga banyak orang kepincut dan melamar di sana dan bayar. Tiba-tiba dia nggak dapat job letter Padahal mereka karena nggak punya prinsipal atau karena mereka kan broker. nggak punya demand gitu ya. Ya, mereka broker Hmm. yang seperti saya bilang tadi hanya modalnya PT, kemudian dia ngerucut orang, dia masif mengiklankan di media sosial, dan anehnya orang percaya, Hmm. kemudian ketika dia bayar 40-50 juta, nanti dia akan salurkan justru ke tempat-tempat lain, padahal bayarnya kan nggak segitu. Iya. Misalnya di sini, paling dia bayar misalnya maksimal 15 jutaan lah, Hmm. karena hampir semua prinsipal kita memberikan tiket secara gratis. Iya. Jadi sisanya misalnya kalau dia bayar 40 berarti lagi 25 untung dong. Iya. Brokernya kan begitu ya, Oke. contohnya ya. Nah, tadi kalau secara persyaratan intinya pendidikan minimal tamat SMA SMK masih bisa SMA ya, tidak ya, harus bisa. S1 kan begitu. Enggak. Minimal kemudian pengalaman kerja 6 bulan atau setahun di perhotelan atau di Ya. hospitality. Ada syarat lain Pak Adi, yang misalnya dokumen personal atau apa gitu. Syarat lain itu ya harus sehat. Hmm. Karena nanti ketika mereka lulus, mereka akan ada general check-up, medical check-up. Ya. Ya, itu saja sih pesannya. Kalau sudah sehat, sehat dalam artian itu adalah nanti ketika dia sudah lulus, kemudian akan di general check-up,
tidak ada penyakit, misalnya bronkitis, kemudian hepatitis, atau HIV dan lain sebagainya. Kalau sudah sehat itu, saya yakin bisa berangkat. Jadi saran saya nanti adalah terutama anak-anak muda yang mau berangkat ke luar negeri ini harus jaga kesehatan. Jangan sampai minum-minum, misalnya minum alkohol, minum tuak, satu jerigen dengan gelas rame-rame diputer. Karena itu kan penyakit itu. Hepatitis itu datangnya kan dari ludah kan. Ya, Ya, jadi dari air liur bertukar alat makan pertukaran gitu itu ya. makannya. Oke. Ya, itu hati-hati, lebih hati-hati. Nah, ini mungkin pertanyaan konyol, tapi saya ingin sedikit Pak Adi mengkonfirmasi Ya. karena saya dengar juga apakah kerja di kapal pesiar harus bisa berenang gitu Pak Adi? Karena nanti takutnya kapalnya nyungsep atau bagaimana Oh, enggak gitu. juga, ya. Jadi kerja di kapal pesiar tidak harus bisa renang. Eh, Ya, memang ada nanti ketika kru itu sebelum berangkat, ada nanti diminta persyaratan untuk mengikuti pelatihan keselamatan, namanya Basic Safety oh, Training. BST gitu BST ya. ini biasanya dilakukan di tempat pelatihan. Itu kurun waktunya bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung kriterianya seperti apa. Enggak harus, karena di sana ada life jacket. Di kapal itu kan sudah disiapkan life jacket. Kalau ada masalah ya kita tidak nyemplung tanpa life jacket. Oke. Ya. Jadi jangan khawatir lah. Nyemplungnya sudah pakai life jacket. Oke, gitu. jangan Ya, khawatir kan. nggak ada masalah. Oke. Ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan biaya juga Pak Adi, karena Ya. tadi Pak Adi juga sempat singgung juga sebenarnya biaya mungkin tidak sebesar yang dibayangkan publik atau yang mungkin dengan yang sempat banyak ada kasus kena penipuan itu. Ya. Sebenarnya real biaya untuk berangkat itu berapa sih Pak Adi? Kemudian kalau di Ratu sendiri apa mungkin misalnya ada kemudahan-kemudahan yang ya bisa membantulah kerama Bali yang ingin berangkat atau anak muda gitu. Ya, biaya ini memang sebenarnya variatif. Ya. Masing-masing prinsipal dia punya apa namanya kebijakan tersendiri. Tetapi yang kalau saya mengacu pada Maritime Labour Convention 2006 itu, MLC 2006, itu ada biaya-biaya memang wajib ditanggung oleh perusahaan. Salah satunya adalah terkait dengan C1D visa atau visa. Visa mau Schengen mau gini ini wajib di-reimburse. Ya, tiket polisi itu kembali ke perusahaan masing-masing. Jadi yang dibutuhkan itu untuk berangkat kapal syaratnya pertama nanti harus mengurus paspor. Kemudian ada buku pelaut yang harus diurus. Kemudian ada basic safety training untuk BST. Kemudian ada namanya Crisis Credit dan Credit Management atau CCM. Ada namanya Security Awareness Training atau SAT. Jadi 5 dokumen pokok ini harus diproses dulu. Itu biayanya kalau saya ini kalkulasikan ya kurang lebih sekitar 6-7 jutaan lah. Ya, nggak nyampe 10 juta juga. Yang wajib dimiliki dan dibiayai oleh kru sendiri. Dan itu kan sebenarnya menjadi bagian dokumen personal mereka. Dokumen personal dan itu palingnya juga ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau buku pelaut palingnya 3 tahun, tetapi memperpanjang ini kan cuma bayar 10.000. Setiap tahun bisa diperpanjang sampai habis kolomnya itu. Ya, paspor bisa diperpanjang 5 tahun, BST juga 5 tahun. Jadi modal awalnya itu seperti saya bilang 7 jutaan lah kurang lebih. Plus nanti biaya medikal. Biaya medikal ini dibayar dulu, ada beberapa perusahaan setelah di kapal nanti tinggal bawa risitnya, nanti diganti sampai di sana. Biaya pengurusan visa juga sama. Ya, yang dibayar itu adalah yang di konsulat, bukan biaya perjalanannya, bukan biaya yang nginepnya, bukan yang dibayarkan. Jadi kalau saya total kurang lebih mungkin 3,5 jutaan kalau nyari visa di Surabaya misalnya, visa Amerika C1D visa plus uang transportnya. Jadi yang diganti itu di sana. Jadi makanya saya bilang ringnya mungkin 15 jutaan lah. Karena tiket sekarang ini kan kalau kami di Ratu kami memperjuangkan agar kru ini bagi perusahaan yang misalnya wajib tidak memberikan tiket atau krunya yang wajib menyediakan, kita berusaha agar tiket ini dikirimkan oleh perusahaan sehingga di sana potong gaji sehingga tidak dibebankan di awal ya. Ada beberapa perusahaan. Itu luar biasa perjuangan Ratu kalau bisa begitu kan meringankan sekali. Ya karena kita sampaikan ke prinsipal kalau kamu misalnya menyuruh dia bayar tiket di depan susah kita nyari orang. Sekarang di masa pandemi ini sudah perusahaan dulu menyediakan, nanti sampai di kapal potong gaji kita sampaikan sehingga saya bilang tadi cost-nya sekitar tak sampai lah 15 juta. Ya itu luar biasa sekali Pak Ratu bisa seperti itu. Iya, karena kita ingin meringankan, apalagi di masa pandemi kan kasihan kalau orang. Kalau tiket mungkin bisa sampai 15 juta. 15 sampai 20 juta tergantung season. Ya, kalau di Agustus, loh sekarang ke Jakarta aja kita bisa 2,5 juta kan? Ke Lombok 1-2 gitu. Tiket tuh mahal sekali. Jadi dulu saya pernah dengar cerita orang mau ke kapal sampai jual tanah, berarti nggak perlu gitu. Nggak perlu. Ngapain? Nggak perlu sebenarnya. Karena ada contoh nih seperti perusahaan kita Viking.
atau perusahaan Sea Shepherd atau P&O Carnival UK, dia tiketnya dibayarin. Hmm. Ya, sementara kalau yang lain beberapa perusahaan memang bayar dia tiket di awal, tapi hanya sekali aja, dan itu pun dikirimin dan potong gaji. Oke. Jadi cost-nya sedikit gitu loh. Oke. Ya, Jadi kita sudah bahas pada persyaratan termasuk sisi biaya. Jadi teman-teman anak-anak muda yang termasuk yang fresh graduated tadi ya, ada program sangat luar biasa. Kemudian dari Ratu juga bisa membantu jika teman-teman nggak punya biaya tiket nanti dikomunikasikan dengan ya, nggak perusahaan perlu kan begitu. bayar. Ya. Nah kemudian ini Pak Di, pertanyaan saya atau mungkin teman-teman awam yang ingin misalnya ke kapal itu peluang kerja atau posisi yang tersedia apa saja. Kemudian bagi pemula mungkin Pak Adi bisa memberikan tips pilih mana atau mungkin lebih kepada preferensi kemampuan si anak ini atau si calon kandidat atau dia senangnya seperti Ya, apa gitu. ini masukan saya, jangan pilih-pilih dengan posisi dulu, karena Hmm. pengalaman saya di industri hampir 13 tahun lebih, ketika kita interview, banyak saya lihat orang Bali itu pilih-pilih. Hmm. Dia menganggap posisi utility itu posisi jelek. Padahal Utility itu apa? utility posisi yang paling entry level, yang paling bawah. Contohnya? Utility galley, tukang cuci piring. Oh, oke. Utility hotel, tukang bersih-bersih kayak Hmm. housekeeping. Hmm. Utility bar, orang yang membantu membersihkan bar. Itu jangan melihat sebelah mata, karena jenjang karir di kapal pesiar itu bagus. Jadi satu kontrak misalnya selesai, kru itu bisa melamar di kapal. Ya, Hmm. kalau misalnya saya ini contoh, saya itu naiknya bar utility, tetapi saya pernah punya pengalaman jadi bartender di hotel, misalnya 2-3 tahun. Loh, saya tahu pekerjaan bartender seperti apa. Cuman kan waktu itu mungkin pengalaman saya dianggap tidak cukup untuk jadi bar waiter atau bartender. Ketika saya jadi bar utility, saya naik aja. Nanti sampai di kapal satu kontrak saya sudah pelajari apa namanya beverage list-nya, produk knowledge-nya saya sudah pelajari, saya tinggal ngelamar di kapal. Hmm. Lamar, nanti dipanggil interview oleh bar manajernya, HR dulu, kemudian bar manager, saya bisa jawab, bisa di hari itu besoknya bisa kita langsung ditransfer loh. Oh, ya. Banyak kejadian seperti itu. Langsung bar waiter atau mau jadi bartender. Oke. Tinggal pilih karena kita punya kemampuan kan begitu. Jadi sebenarnya bicara konteks jenjang karir sangat fair, profesional penilaiannya gitu ya. Sangat ya. Jadi jangan khawatir sekalipun misalnya kalian naiknya Tidak bisa kaum kali kaum juga. naiknya misalnya di utility, jangan merasa ini. Oke, Ya, sepanjang karena peluang perform di kapal itu besar sekali. sepanjang perform kinerja. Iya, sepanjang kita perform kita bagus kan itu ya. Hmm. Jadi jangan pilih-pilih lah. Karena jangan misalnya kalian itu saya ini di kapal, di hotel, 5 star hotel. Beda medan itu, ibaratnya perang itu. Di kapal itu medannya beda. Oke. Gitu. Nggak bisa disamakan. Kalau sekarang permintaan dari prinsipal atau user Pak Adi, posisi apa yang paling banyak sekarang dibutuhkan gitu? Yang paling banyak itu memang di hotel departemen. Hotel departemen yang saya maksud housekeeping. Housekeeping ini all position dibutuhkan. Kemudian di restoran all position juga. Di galley juga sama, dari utility cleaner sampai assistant cook, kemudian sampai sous chef. Kalau di restoran, ada yang restoran utility, assistant waiter, sampai restoran manager juga pernah kita rekrut. Kalau di housekeeping sama juga, dari housekeeping hotel, hotel utility, sampai dia chief housekeeper. Pernah kita berangkatkan chief housekeeper juga. Di bar juga sama, utility bar, bar waiter, bartender, sommelier bahkan sampai bar manager kita pernah berangkatkan. Termasuk juga di posisi-posisi lain. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu adalah, karena kebetulan Ratu itu kita punya prinsipal baru. Namanya London Wellness Academy. Ini khusus untuk spa, bro. Oh, spa. Spa. Jadi London Wellness Academy ini adalah perusahaan yang sudah eksis hampir 65 tahun lah. Dulu namanya Stanner, base-nya di London. Ini sekarang kita punya kontrak dengan mereka, jadi mencari kandidat-kandidat untuk spa. Itu di kapal pesiar? Kapal pesiar, karena dia kerjasama bukan di darat gitu ya? Iya, Bukan dia di kerjasama dengan 20 perusahaan kapal pesiar. Ada yang Oh. Royal, ada Celebrity, ada Disney, Viking, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi kalau misalnya ada perempuan atau laki-laki yang punya pengalaman di spa, bisa bahasa Inggris, komunikatif, lamar ke sini. Nanti kita bantu. Karena Desember dia akan datang lagi untuk rekrut. Oh iya, Ya, gajinya lumayan gede. Ya. Anggap saya bilang bisa rata-rata 2.000 sampai 4.000 US dollar per bulan. Spa itu. Ya, karena kan dia work for gratuity. Dia dapat gratuity. Tadi mungkin lupa saya singgung biar teman-teman juga punya gambaran kalau untuk yang di kapal pesiar yang all position atau mungkin ada yang dari posisi utility atau yang anggaplah posisi paling bawah range kalau baru pertama kali first join gitu berapa Pak Adi? Kalau gaji rata-rata saya anggaplah paling bawah itu anggaplah 700 US dollar.
Itu berarti sekitar kalau 700 dirupiahkan kali anggaplah kali 14.000 9 sampai itu 10 juta. sudah hampir 10 jutaan lah. 10 juta. Ya, Oke. lumayan gede sebenarnya. 10 Hmm. juta. Kalau di rumah siapa yang ngasih gaji segitu kan gitu. Ya. Di kapal itu Dan semua semua sudah ditanggung gitu ya. semua ditanggung di kapal, Makan, makan, kesehatan. minum, Hmm. rumah sakit ada, Hmm. kemudian asuransi gratis. Ya. Jadi selama di kapal itu kita di-cover oleh asuransi karena by IMO atau ILO, MSC, semua itu wajib di-cover oleh asuransi. Semua free di kapal. Dan Jadi uang enaknya itu, mungkin ini yang hmm, menjadi salah satu nilai plus juga bisa jalan-jalan keliling dunia gitu Pak. ya, keunggulan kerja di kapal bisa keliling dunia secara gratis kan begitu. Hmm. Plus kita dapat gaji dolar. Lumayan kalau kita sudah let's say misalnya kita naiknya pertama di restoran utility lah, anggaplah Hmm. di cleaner. Gajinya sekitar 700. Promosi jadi KP attendant sudah naik misalnya jadi 900 atau 1000 dolar. Ketika kita sudah asisten waiter itu 1.500 2.000 US dollar gampang lah nyari. Kalau jadi waiter itu bisa 3.000 sampai 4.000 5.000 lah. Kalau sudah Hmm. waiter. Jadi tergantung stasiun kita juga, tergantung Oke. apa namanya seasonalnya juga ya gitu. Jadi itu karirnya Nah, ya. dengan sedemikian besar peluang kerja di kapal pesiar dengan berbagai benefitnya, kemudian eh, ya termasuk ada kemudahan-kemudahan yang sebenarnya bisa difasilitasi juga baik Ya, oleh agent Ratu misalnya atau mungkin ya, dari perusahaan juga bisa memberikan. Eh, apa sebenarnya kalau kita bicara tantangan gitu Pak? Ini kan setiap profesi pasti ada ya tantangannya gitu. pasti. Tidak mungkin bayangannya tidak semudah itu, tapi juga tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, betul. Apa tantangannya kalau baru mau nyari kerja di kapal pesiar, kemudian juga setelah kerja di kapal pesiar sehingga eh, kita kan istilahnya baru berangkat sekali jangan sampai minta pulang itu kan Ya, kasihan juga gitu Pak. ya. Tantangannya pertama sebelum berangkat itu pastinya modal ya, karena banyak Hmm. orang yang tidak punya modal untuk berangkat ini. Nah, dan sekarang kita sudah fasilitasi. Ya Ada dengan perusahaan-perusahaan yang hmm, tidak memberikan tiket, kita fasilitasi untuk dia di mengirimkan tiket, nanti bayarnya dicicil di sana oke. selama kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setelah di kapal pesiar, tantangannya juga banyak. Karena kan Hmm. kita bekerja lebih dari orang-orang di 70 negara lah. Itu Hmm. kayak small United Nation. Jadi Ya. kita harus menjaga bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana menjalin hubungan dengan rekan kerja kita. Karena kadang-kadang kita sekamar dengan orang yang bukan dari Indonesia, dia datang dari benua lain. Kan kita harus Hmm. beradaptasi. Dan inilah nanti juga akan di training bagaimana how to we respect to the other person, to the other people from different nationality. Jadi nanti akan begitu di kapal juga akan di ini. Kemudian di kapal itu juga godaannya banyak, godaan misalnya judi, kasino Oh dan lain ya. sebagainya. Hati-hati itu. Jadi kalau di kapal itu fokus kita adalah saya mau bekerja, bukan Hmm. terlalu bersenang-senang di sana. Kerja-kerja ya bersenang-senang wajar lah, cuma kan jangan Hmm. berlebihan. Apalagi sampai main kasino habis uang kita. Jadi perlu Itu. juga sebenarnya, saya nggak tahu apakah agen-agen misalnya melakukan itu, tapi pemikiran saya sebelum para calon kru ini berangkat, minimal mereka diberikan semacam finansial literasi begitu. Apakah Ya, seperti itu? Itu menjadi kebutuhan, Pak De? sebenarnya itu menjadi kebutuhan. Makanya dulu sempat saya sounding, terutama di desa-desa adat, Hmm. agar LPD ini berperan untuk meningkatkan taraf hidup warga atau keramanya. Hmm. Melalui apa? Melalui dengan memberikan apa namanya kredit tanpa agunan kepada mereka yang benar tidak mampu. Hmm. Itu berikan bisa maksimal 25, bisa maksimal 30 juta sehingga masyarakat ini punya dia modal untuk bisa berangkat. Dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, dia bisa bahasa Inggris, tetapi dia mundur sebelum perang. Iya. Karena apa? Karena dia kendala modal. Iya. Kalau misalnya desa-desa adat ini mau membantu seperti itu, saya yakin multiplier effect-nya akan banyak. Jadi Hmm. banyak orang berangkat keluar, kemudian dia pulang bawa dolar, kemudian dia akan membelanjakan uangnya ini setelah ditukar dari rupiah. Misalnya dia membangun, otomatis toko bangunan lancar. Ya rumah lah, minimal rumah yang Ya, pasti dia bangun bangun. pertama kali. Kemudian tukang bangunan lancar, Hmm. penjual pasir lancar. Jadi multiplier effect-nya itu sangat-sangat banyak. Ya, jadi desa adat wajib juga mensupport. Caranya apa? Berikan mereka. Terus bagaimana kalau dia nggak bayar? Tinggal buatin aja paralel. Hmm. Ya, buatin aja paralel terkait dengan apa namanya pekerja migran ini yang mau berangkat. Kalau dia misalnya tidak membayar sekian sekian sekian, tinggal ada aturan kan.
sanksi adat itu kan lebih ditakути daripada kadang-kadang dengan hukum positif ya. Gitu. Ya, saya nggak tahu ya, apakah Pemda juga punya program Ya, begitu? Karena saya nggak salah pernah dengar, tapi nggak tahu apakah jadi terrealisasi apa tidak. Berarti Pemda memberikan semacam bantuan pendanaan untuk yang calon pekerja kapal pesiar nih. Ya, mungkin Pak Adi. kalau saya pernah itu, cuman posisi Pemda itu lemah. Hmm. Kenapa saya bilang lemah? Karena gaji mereka dari perusahaan tidak bisa langsung dipotong ke bank. Karena Hmm. tidak mungkin pihak perusahaan itu mau, karena dianggap nggak ada kaitan. Hmm. Kalau ini bisa dilakukan, ya bagus. Cuman kan kadang-kadang birokrasinya kan repot. Hmm. Jadi sehingga waktu itu kalau saya tidak salah BPD membiayai itu banyak yang nggak bayar. Kan lama-lama bangkrut dong. Hmm. Ya, Oke. kalau melalui desa adat, melalui LPD itu lebih lebih kuat. Ya. Karena di sana dia pasti punya kan tanah misalnya ayan desa, kemudian dia punya rumah di sana, kemudian ada sanksinya. Kan dia terikat melalui hukum adat kalau dia di desa karena ada LPD. Jadi Hmm. justru itu yang lebih bagus, lebih kuat sehingga LPD ini juga cepat berkembang nanti. Kemudian krunya ini atau pekerja migran ini bisa membawa multiplier effect. Oke. Ya, nah itu sih Ya. sebenarnya. Ya, Menarik sebenarnya Pak Adi. Cuma yang satu juga yang menurut saya perlu kita berikan pemahaman kepada teman-teman ini adalah bagaimana tadi kan Pak Adi sampaikan jenjang karir di kapal itu sangat terbuka ya, luas. Pertanyaan saya, selain memang kita misalnya selaku awak kru kapal pesiar kerja as usual, melakukan pekerjaan sesuai tugas job desk kita di posisi kita, apa yang bisa nilai plus yang bisa kita miliki atau berikan sehingga satu karir kita cepat atau kedua istilahnya ngalih ceperan lah atau nyari ya. nyari tambahan lah apa mungkin itu di kapal terjadi begitu. Sebenarnya bisa saja, cuman kan officialnya kan pihak perusahaan kan tidak mengizinkan itu. Oke. Kadang-kadang misalnya contoh, orang yang punya skill massage, Hmm. kan dia tidak perlu minta izin sama kaptennya. Hmm. Kapten, saya mau massage dengan si A kan, ya pasti nggak dikasih. Kan gitu. Tapi Hmm. kan kalau kita secara informal kita, oh, can you come to my room later on, I need a massage. Hmm. Dia pasti datang, udah selesai massage dikasih uang $20 kan itu. Nah, Hmm. itu satu contoh. Kemudian tukang cukur. Oh iya, Banyak itu kok saya dengar orang-orang cerita gitu. itu Ya, Pak Di. Tukang banyak cukur orang. itu. Ya, kalau kita bilang ke kaptennya pasti nggak dikasih kan Ya, gitu. ya, ya. Tapi kan kita informal aja, mungkin bisa di kamar sepanjang rumit kita setuju. Hmm. Udah kira-kira selesai. Kadang-kadang di koridor mereka lakukan lagi. Oke. Ya, itu. Jadi banyak sebenarnya pekerjaan bersih-bersih kamar misalnya. Hmm. Contoh saya seorang waiter ini, roommate saya juga waiter. Kita kan no time untuk bersih-bersih karena Hmm. mendingan waktu bersih-bersih itu kita pakai untuk istirahat. Iya. Jadi kita siapin uang misalnya per minggu sama-sama $20, udah $40 atau sama-sama 20 sebulan itu sama-sama $50. Berarti kan 100 sudah bayar. 100 tapi kamar kita sudah neat bersih setiap hari. Itu yang Hmm. sering dilakukan. Dan mereka lah yang membersihkan kamar itu. Itu side job namanya Oke. kalau di kapal. Bisa itu. Tergantung kesepakatan aja ya. Walaupun tidak official gitu ya. Iya, jangan Oh, jangan oke. official karena kan Oke. tidak boleh kita mengambil pekerjaan yang sudah kita kerja kemudian dianggap capek kan itu padahal itu kan Hmm. menghasilkan uang kan. Nah, satu hal juga Pak Adi, ini kan ketika pandemi, mungkin saya pribadi juga sempat ada kekhawatiran bagaimana nasib teman-teman yang di Ya, kapal pesiar pulang, kemudian ketika pandemi nggak selesai kan mereka tidak bisa berangkat lagi. Nah, ya. syukur-syukurnya pandemi ini sudah mereda. Kok tadi Pak Adi sampaikan sudah menggeliat lagi, tapi pertanyaan saya, industri ini bagaimana masa depannya gitu? Apakah masih sangat menjanjikan atau ketika hal-hal seperti pandemi datang, apakah perlu dikhawatirkan apa tidak begitu? Ya, sebenarnya kalau misalnya kru-kru itu punya exit plan dan punya jiwa entrepreneur juga, Hmm. mereka sudah menyiapkan lah plan A, plan B kan begitu. Ya. Cuma kan banyak teman-teman kita yang kerja di kapal saat ini, ketika dia pulang, dia dapat uang, kemudian dia beli mobil baru, hanya 2 bulan dia nikmati, kemudian dia berangkat, mobil itu 7 bulan tidak pernah dipakai, akhirnya harus akinya diganti dan lain sebagainya. Ini Hmm. kan hanya just waste gitu loh. Oke. Buang-buang uang sebenarnya kan itu. Kalau dia pinter, loh mendingan saya sewa aja mobil selama 2 bulan. Sewa mobil selama 2 bulan, anggaplah saya sewa 10 juta, misalnya 5 juta per bulan, itu kan mobil bagus sudah dapat Oke, aja. oke. Setelah itu saya pergi, sudah selesai, saya nggak punya mobil lagi kan gitu. Hmm. Daripada beli mobil baru misalnya nggak beli mobil 400 juta, ketika dia jual nanti otomatis kan 20% Penyusutan. minimal sudah Ya. susut kan begitu. Kan mendingan itu. Nah itu salah satu contoh. Jadi maksud saya seharusnya teman-teman kita di kapal harus menyiapkan juga, harus punya investasi lah, Ya. sehingga tiap bulan itu ada passive income yang datang, sehingga ketika pandemi menghantam ini dia masih survive. Saya Hmm. banyak punya teman yang kerja di kapal, tapi dia sudah punya
istilahnya usaha kecil-kecilan. Ya. Ada yang punya kos-kosan, ada yang punya villa, Hmm. ada yang punya warung, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyewaan mobil. Artinya ketika dia toh lama di rumah, dia masih punya passive income. Ya, Ya. ada misalnya ada manajemen risiko yang dia Iya, lakukan gitu. sehingga tidak bergantung hanya bekerja di kapal. Ya, Bekerja di istilahnya kapal kan tidak kita, bergantung pada menaruh telur di satu keranjang gitu. iya, kalau bekerja di kapal kan kita punya batasan umur juga. Iya. Sampai kapan kita kuat kan itu. Ya. Jadi mumpung masih ini mendingan, oke, kalau saya punya uang saya akan investasikan dulu sehingga pelan-pelan lah menata begini ya. Itu sih maksud saya. Ya. Oke, oke Pak Adi, ini sangat luar biasa. Beberapa hal terakhir mungkin Pak Adi. Kalau dari Ratu sendiri mungkin bisa ditegaskan lagi bagaimana ajakannya kepada teman-teman yang termasuk yang fresh graduated atau yang sudah punya pengalaman di hotel tapi ingin kerja ke kapal pesiar, kemana dan bagaimana mereka harus menyiapkan diri? Ya, terutama bagi generasi muda kita yang mau berkarir, jangan dulu diem di hotel aja. Karena kalau kalian mau maju nanti harus keluar dulu overseas, cari pengalaman dulu di luar. Yang di kapal pesiar ini adalah sama dengan hotel floating. Cari pengalaman di sana, datang ke Ratu Ocean Area Bali, bawa dokumen Anda atau bisa cek Instagram kami di PT Ratu Ocean Area Bali. Tidak usah bawa siapa-siapa, tidak usah bawa broker, tidak usah bawa calo. Karena kami tidak kerjasama dengan broker atau calo. Kami pasti kalau memang teman-teman bisa bahasa Inggris, punya pengalaman yang cukup, saya rasa bisa kok kita bantu. Jadi peluang itu sangat besar, jangan sia-siakan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mumpung sekarang lagi booming. Ya, Karena banyak sekali permintaan di kapal pesiar. Saya senang sekali melihat anak muda 19 tahun udah berani keluar negeri. Ketika dia pulang, dia bisa bangun, perbaiki rumah orang tuanya. Dia bisa belikan orang tuanya sepeda motor. Dia bisa belikan orang tuanya mobil. Kebetulan orang tuanya punya profesi nyupir nyari tamu. Ya artinya kan itu yang bisa dilakukan di saat-saat muda. Dan jangan lupa juga untuk memikirkan masa depan kan begitu ya. Itu sih harapan saya yang mudah-mudahan nanti kami di PT Ratu Ocean Area Bali yang kebetulan beralamat di Jalan Pondok Indah 18X, sangat dekat di Denpasar, bisa melalui Gatot Subroto, kemudian di Bung Tomo masuk, atau bisa melalui Jalan Bulu Indah. Ya, Bulu Indah ada apotek Pondok Indah, itu masuk ke timur, di sana kantor kami. Jadi kami siap untuk menyambut teman-teman semua. Terima kasih. ya, oke, luar biasa Pak Adi, ini bisa menjadi informasi yang sangat menarik bagi teman-teman, bagi anak muda. Dan saya tadi sedikit terenyuh juga dengan yang pesan Pak Adi sampaikan, karena selama ini yang kita anggap atau kita sering dengar, ya pekerja kapal pesiar kan termasuk PMI, pekerja Ya, migran, mereka betul. adalah pahlawan devisa. Ya, Tapi bagi saya yang penting juga itu mereka adalah pahlawan keluarga, jangan ya, dilupakan gitu. pahlawan keluarga. Mereka adalah pahlawan keluarga yang bisa mengubah taraf hidup kehidupan keluarganya dan generasi-generasi Betul, berikutnya gitu. betul. Dan Ratu ya sudah sangat tepat mengambil jalan dan dengan visi mulianya untuk membantu mencetak pahlawan-pahlawan tadi kan begitu Betul, Pak. kita banyak punya prinsipal. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang dari grade-nya A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda belum punya pengalaman banyak, saya bisa bawa ke kapal yang membutuhkan banyak kru yang belum punya pengalaman banyak. Kalau misalnya pengalamannya sudah bagus, bahasa Inggris Anda bagus, saya bisa carikan kapal yang sangat-sangat bagus dengan benefit yang bagus juga. Jadi tergantung kita aja. Gitu ya. Oke, jadi tergantung skill yang teman-teman Skill punya dan kan begitu. kemampuan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Adi, nanti kita Ya, terima akan kasih, Bro. sambung lagi untuk di hal-hal berikutnya. Semoga Ratu ini bisa semakin banyak lah mencetak teman-teman pekerja kapal pesiar, pahlawan devisa, pahlawan keluarga. Terima kasih, berjayalah pelaut kita. Terima Oke, kasih. di laut kita jaya begitu Ya, Pak Adi. Oke. berjayalah. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Om Ya. Santi Om Santi Santi Santi. Santi. Om. Om.